ada ya. Kamu belum ada. Kamu belum nih. Yang kamu Sama aja apa sama teh liat apa? nggak ya, ada Bu Meli ya sebenarnya. Kita mulai aja ya. Eh, oke, ini rapat ini tuh mau bahas soal internal proyek sebenarnya. Em, jadi si tor yang udah pernah dibuat dulu itu dibongkar lagi, eh, dan di ya berdasarkan diskusi dengan Manpro ya, kita pecah, kita kita bongkar, kemudian kita bagi dua gitu, di split dua, karena tor yang lama itu kelihatannya campuran dari banyak hal, dari sedikit dari apa, ada sebagian yang memang tor internal, ada sebagian yang harusnya masuk tor internal strategi satu, ada yang tor kegiatan juga masuk ke sana. Jadi apa, formatnya belum clear gitu. Pada saat itu memang, pada saat tor internal dibuat itu memang belum ada format dari Manpro ya. Nah, sekarang ada, kemudian kita menyesuaikan. Dan karena ini udah tahun ketiga, jadi kita pikir eh ya udah dibuat spesifik aja untuk tahun ketiga gitu ya, karena eh, di samping juga ada perubahan-perubahan ya, di tahun kedua ada perubahan proposal dari apa namanya, dari struktur kegiatan dan lain-lain itu berubah di tahun kedua, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya waktu kita lagi bikin proposal untuk tahun ketiga gitu kan. Jadi sekalian dibuat untuk tahun ketiga supaya lebih kontekstual juga gitu ya. Yang kemarin-kemarin nggak dilihat. Mumpung juga ini masih di awal tahun ketiga gitu. Gitu kurang lebih ceritanya. Nah, jadi kalau misal ini, coba aku share screen-nya. Jadi, em, oke. Eh, jadi di awal tour ini tuh kita ngejelasin tentang latar belakangnya, apa itu PSF Azwi, bahwa kita udah dua kali sebagai anggota ASWI, kita udah dua kali dapat kegiatan ini. Kemudian yang sekarang itu konteksnya adalah apa namanya, narasi ekonomi regeneratif. Ini diskusi dari sejak awal kita, jadi aku tetap masukin ke sini, eh, untuk mendorong ekonomi berkeadilan, tapi dengan reuse sebagai konsep kerjanya gitu ya, konsep operasional dari untuk mencapai hal di atas gitu. Nah, terus ini mungkin paragraf kedua ini yang penting ya, bahwa ini adalah sebenarnya adalah konteksnya tuh mendorong ekonomi lokal yang berkeadilan, tapi dengan menggunakan konsep sebagai reuse sebagai konsep operasional gitu kurang lebih. Terus eh, ada penjelasan tentang Azunya sendiri dan bagaimana teori of change-nya untuk yang di proposal saat ini gitu. Yang ini juga saya pernah cerita, ini pemahaman saya tentang teori of change strategi di Azwi, yang di PSF Azwi yang kedua ini gitu kan. Gitu bahwa eh, jadi ini juga sekaligus menjelaskan tentang bagaimana hubungan antar ke outcome ya di dalam strategi satu sebetulnya gitu, lebih spesifiknya. Karena kalau untuk eh, keseluruhan proyek, saya tuh ngelihat ada kayak semacam apa ya, walaupun di sini harusnya dituliskan ya, terutama di strategi tiga tuh agak kompromistis gitu. Jadi kayak strategi tiga isinya teman-teman yang banyaknya riset gitu tentang isu plastik, walaupun itu nanti akan menyumbang juga ke strategi yang dua, yang soal solusi-solusi palsu gitu ya, yang menentang solusi palsu gitu. Tapi intinya adalah dalam konteks ini, kalau misalnya eh, apa, narasi Rius itu mau berkembang, yang nomor satu yang harus nomor dua, ada dua hal yang perlu dikerjakan gitu kan.
satu ngurus kebijakan nasionalnya yang mendukung zero waste termasuk juga reuse gitu ya. Terus kemudian eh, perbaikan tata kelola di aspek pendanaan dan kelembagaan. Karena di tahun kedua pun kita udah mulai tahu bahwa eh, solusi palsu seperti plastik sekali pakai yang apa namanya yang membuat reuse itu jadi sulit untuk berkembang itu tidak bisa ditegakkan peraturannya karena masalah pendanaan dan kelembagaan di pemerintah daerah gitu. Jadi perda-perda tentang plastik sekali pakai itu nggak bisa jalan karena itu gitu. Ini berdasarkan koordinasi sama mereka sama teman-temannya begitu. Dan eh, apa namanya bahwa dibutuhkan peningkatan standar lingkungan untuk pengelolaan sampah ini untuk yang strategi dua, terutama pekerjaan yang dikerjain sama kita sama ITB gitu ya. Sama eksternalisasi dampak dari teknologi palsu di strategi 2 dan 3 yang tadi saya ceritain. Strategi 4 sebenarnya banyaknya untuk komunikasi eh, dengan catatan bahwa ini juga kerja keras kita, maksudnya saya berusaha ngingetin lagi ke mereka bahwa strategi 4 itu isinya bukan pengembangan organisasi ASWI aja, tapi juga termasuk ada bagian proses-proses komunikasi eksternal gitu ya. Yang sekarang si Ryan juga nanyain ini pakai budgetnya yang mana? Ingat, oh, kayak gitu. Jadi ternyata banyaknya dipakai untuk pengembangan organisasi ASWI-nya, yang bikin meeting dan lain-lain gitu. Sebagian besar. Padahal dulu waktu pembuatan proposal kita sama-sama bilang bahwa ini semua pool komunikasi ditaruh di strategi 4 aja gitu. Itu eh ya lagi intinya lagi diingetin lagi lah ya gitu. Jadi ini strategi apa ya teori of change ya untuk PSF ASWI 2 di bawah ini penjelasannya. Kemudian eh, ya bagaimana setiap setiap strategi dalam proyek dalam proposal PSF ASWI ini saling berkontribusi dijelasin di bawah ini. Seperti yang tadi strategi satu intinya walaupun nggak seluruhnya ya. Jadi di strategi satu isinya adalah perbaikan kontribusi pada perbaikan kebijakan, ngelihat kondisi existing sekarang gitu ya, baik di level pusat maupun daerah gitu ya. Terus kemudian sambil sekalian mempromosikan reuse di dalam kebijakan pemerintah daerah gitu ya. Lewat pelarangan plastik sekali pakai. Strategi 2 dan 3 kerja di false solutionnya gitu ya untuk em, ngedorong narasi-narasi yang menghambat reuse mulai dari teknologi termal dan sebenarnya daur ulang dan plastik sekali pakai sebenarnya tentang penggunaan plastiknya sendiri gitu yang dikerjain sama Nexus. Di strategi 4 banyak harusnya mendorong komunikasi, penguatan narasi dan penguatan sekretariat ASWI-nya gitu. Itu kemudian di formatnya Manpro masuk ke tujuan proyek PSF ASWI yang eksternal dulu gitu kan. Ini yang tertulis di dalam proposal. Aku ngambil spesifik untuk sebentar lagi. Ya, ini bahas apa ya si kelompok kegiatannya di tujuan eksternal ini disesuaikan dengan tujuan eksternal atau target eksternal dari PSFASI tahun ketiga gitu ya. Jadi satu mengadvokasi perubahan regulasi nasional dalam pengelolaan sampah ya dengan mendorong perubahan kebijakan penganggaran di outcome satu dari outcome satu, satu. Kemudian mengadvokasi perubahan regulasi nasional dalam pengelolaan sampah gitu dengan memanfaatkan analisis dari legal gap analisis yang dihasilkan dari proses proses PSFASI satu gitu ya dan memperhatikan dinamika politik nasional ini di outcome satu juga di advokasi perubahan tata kelola kemudian mengembangkan produk kampanye advokasi kebijakan yang mendorong pengintegrasian rius ke dalam kebijakan dari outcome satu dua di advokasi rius gitu jadi ini kita kerjasama dengan apa teman-teman yang kerja di modeling riusnya sendiri di di Gita Pertiwi di Nol Sampah dan lain-lainnya di termasuk Ekoton kemudian
mengangkat mengangkat modelnya mereka ke apa namanya jadi sebuah produk kebijakan gitu. Sorry, jadi produk kampanye dan vokasi kebijakan. Terus kemudian terakhir ini yang kegiatan EPBB yang ada di strategi 2 vokasi peningkatan standar lingkungan dalam pengoperasian insinerator. Itu targetnya adalah menghambat penyebaran insinerator di berbagai ukuran ya, di berbagai tempat gitu. Nah, tujuan internal, nah ini yang sebenarnya kita pengen diskusi banyak ya sama sama Pak David soal ini ya, tujuan internal, karena ini yang paling menghambat proses pembuatan tor internal ini. Eh, Satu, kita dulu dari sejak awal bikin kita nggak punya apa ya, nggak punya struktur yang jelas ini harusnya seperti apa sih proses ini itu gitu ya di apa nih Manpro juga sama, kita masih diskusi soal ini gimana caranya menghasilkan tujuan internal ini gitu. Kalau yang udah pernah kita jalankan dari proses dulu yang awal-awal awal proyek ini berjalan adalah jadi kita ngelihat dari apa namanya dari program kerjanya divisi, kemudian kayak semacam memanen gitu ya si sasaran-sasaran yang terkait dengan program PSF ASW ini, menyepakatinya di rapat koordinator dulu dan kemudian memasukkan ke sini. Tapi belakangan eh, ternyata di rapat koordinator di apa namanya di salah satu rapat nanti nanti tolong ini ya saya agak lupa nih sebenarnya. Kita punya empat tujuan internal yang saya lupa empat apa lima tujuan internal yang saya lupa ini datangnya dari rapat koordinator atau dari mana gitu ya. Ini 5 poin ini yang kemudian kita pakai. Jadi kalau di 5 poin ini tujuan internal kita adalah satu memperkuat aliansi dan kepemimpinan dalam ASWI, yang kedua memperkuat kepemimpinan IPB pada isu serius, baik pada aspek konten dan kehumasan. Yang ketiga mendorong narasi regeneratif ekonomi lewat strategi 4 itu di apa namanya di komunikasinya. Terus keempat penguatan kapasitas advokasi nasional IPB ya. Oke, percepatan penguatan Pronas, dan yang kelima perbaikan dari sisi manajemen proyek. Gitu. Em, itu nanti ya sebelum masuk ke arah pelaksanaan kegiatan, nanti bisa cerita dulu nggak? Tis? Tadi aku agak apa namanya agak Ya, stop deh. terkait dengan tujuan internal ini sebenarnya yang kemarin kita bahas terakhir di rapat SFASB ya, lebih ke mau memperjelas terkait dengan tujuan internal di divisinya. Karena kan kalau yang tahap awal tuh ini sudah diputuskan di level YPBB nih untuk tujuan internal di project ya. Kemudian waktu itu kita juga memutuskan untuk tujuan-tujuan internal yang dari divisi ya, artinya tujuan internal divisi yang bisa disinkronkan atau dititipkan ke project. Nah, di rapat terakhir itu yang kita perlu pastikan, karena kan sekarang ini mau spesifik ke Y3 ya. Apakah untuk sasaran di divisi itu tuh harusnya, ini yang mungkin telat juga dikonsultasikan di tahun-tahun sebelumnya ya. Apakah tujuan dari divisi itu tuh harus di review dan disesuaikan setiap tahun, menyesuaikan dengan sasaran tahunan di divisi, atau tidak perlu gitu. Yang selama ini kan kita menganggapnya ini ya untuk sasaran selama 3 tahun nih gitu di apa di sasaran ini Hmm. gitu sih. Jadi apakah akhirnya setiap tahun harus menyepakati di YPBB sasaran dari apa yang harus disinkronisasikan dengan divisi atau tidak gitu. Di Ya, jadi protokol yang pernah saya buat pun saya baru mengikuti dari pengetahuan yang ada sebelumnya ya gitu. Di protokol sinkronisasi output dan tujuan itu tuh.
Ya, jadi itu salah satu isu gitu ya di tor internal ini. Selain juga proses penyepakatan tor internal sendiri. Terus, oke, lanjut ya ke nanti biar sampai selesai dulu deh itu baru ditanggapin semua kali ya. Di arahan pelaksanaan kegiatan ini eh, sebenarnya saya ngambil dari beberapa apa namanya dari beberapa dokumen gitu ya dari eh, proposal dari Toro Internal Strategi satu yang dulu yang lama gitu ya. Dan dari ya diskusi-diskusi kita intinya gitu ya. Satu bahwa seluruh jadi kalau di apa ya ini mah umum ya. Seluruh pencapaian tujuan eksternal dilakukan dengan kolaborasi bersama dengan anggota ASWI yang lain gitu ya. Nah, terus eh, peran kita sebagai koordinator di strategi satu ya. Tugasnya adalah mengkoordinir proses perencanaan. Nanti lebih detail di perencanaan pencapaian target. Nanti lebih detailnya ada di tower yang terpisah di tower internal strategi satu ini juga kalau misalnya keburu mau dibahas, tapi kalau enggak kita akan cari waktu lain ya gitu untuk ini. Dan kemudian kita bicara soal arahan kegiatan per outcome ini ngambil dari diskusi-diskusi waktu pembuatan proposal ini sebelumnya. Jadi diskusinya itu kita rekam dulu ada di sini ya di dokumen keputusan meeting-meeting eh, proposal PSF Azwi yang ini dicatat sama Pamung waktu itu. Terus kemudian kita kirimkan kepada kolaborator gitu untuk dicek bahwa ini benar nggak keputusannya seperti ini gitu ya. Jadi kita punya punya rekamannya itu dalam bentuk keputusan sih gitu. Ada di ini nanti aku coba share dulu. Karena ini aku juga pas ngeliat oh iya ini dulu kita pernah bikin ini. Ini apa namanya? eh, Salah satu rekaman penting dari proses diskusi pada saat pembuatan proposal yang banyaknya kayaknya nggak kerekam gitu prosesnya, itu nggak tidak terekam dengan baik proses gitu. Jadi nggak ada rekamannya lah gitu. Intinya mah nggak ada catatannya juga gitu ya kayak gitu. Bentar, tadi ada di mana? Oke. Buat satu ya, outcome satu kita akan ada kolaborasi dengan Aisel dan Walhi gitu ya. Eh, Arahannya adalah memastikan hasil kajian sebelumnya, terutama legal framework dan analisis legal gap, masuk ke dalam pertimbangan dalam advokasi perubahan regulasi nasional ya. Jadi ini selama 2 tahun ke belakang juga kita berusaha untuk mendorong ini gitu ya. Ada chip in satu orang gitu ya untuk apa namanya untuk ngebantu ICL ini itu juga arahan internal eh, untuk memastikan kajian yang pernah dilakukan sebelumnya di legal framework eh, dan analisis gap itu sempat apa bisa masuk gitu ya. Ini yang sebenarnya kita bahas juga di strategi apa di kegiatan waktu itu yang sama Kak Mas Ardi dan teman-teman bahwa analisis gap analisis gap analisis legal gapnya tuh masih setengah kan ya pada kita gitu kan sama legal frameworknya itu dulu dibuat dengan konteks bahwa oke kita buat produk cepat dulu supaya ada pegangan sama ISEL sehingga bisa apa namanya eh, pada saat kita diskusi soal regulasi mana nih yang mau diadvokasi, apa namanya basisnya udah ada selama yang rekamannya selama ini udah pernah kita buat sebelumnya gitu, yang kemudian kita masih bongkar mau dilengkapin gitu ya. Nah terus hmm, perlu ada sinkronisasi strategi dan pesan-pesan yang akan diajukan dalam dialog kebijakan. eh, Secara umum dengan ISEL dan Walhi untuk studi kasus pengolahan sampah di daerah kabupaten kota. Jadi waktu itu waktu awal pembuatan proposal ini ada ada kegiatan di outcome set satu tuh yang dimana Aisyah dengan Walhi itu sedang mengadvokasi tuntutan ya untuk beberapa daerah gitu. Nah kita eh,
berusaha untuk mensinkronkan pesan di seluruh apa proses komunikasinya Aisel dengan Walhi itu ngedorong hasil kajian kita ya bahwa ini ada masalah sebetulnya di tata kelolanya dan berusaha untuk melihat Aisel sama Walhi itu untuk melihat ini loh masalahnya di tuntutan itu tuh bukan cuma sekedar eh, ada masalah kecil-kecil yang mereka kayak di Palembang misalnya orangnya pada oh ini terjadi masalah krisis sampah terjadi karena eh, Pemda terlambat meng-hire pihak ketiga nggak cuma itu masalahnya ada ada hasil misalnya ada masalah di tata kelolanya di daerah gitu yang perlu kita pertimbangkan dan ini jadi warnanya mereka pada saat melakukan tuntutan-tuntutan ke apa namanya ke daerah-daerah lain gitu. Yang lagi jalan sekarang di Kupang gitu. Ya yang ketiga chip in manajemen dalam kegiatan ini sebenarnya eh, berusaha untuk didorong sejak tahun pertama tapi situasinya agak awkward ya sama belanya. Di pembagiannya masih belum jelas di awal-awal, tapi sekarang mudah-mudahan udah lebih baik ya. Saya nggak apa ya mudah-mudahan lebih baik nih proses proses bagaimana YPWB mensupport ICEL dalam hal ini Bella yang cuma ada satu orang gitu. Sebenarnya udah dari sejak tahun ke satu proses ini berjalan. Di outcome satu dua ini kolaborasi dengan Ekoton dan Sampah. Nah, terus peran kita IPB adalah mendukung Ekoton sama sama tuh ngembangin model, kemudian mendokumentasikan hasil model itu dan mendorongnya jadi sebuah apa namanya produk advokasi, gitu ya. Di Outcome 1.3 juga kita akan koordinasi dengan ini kenapa nyampul di sini? Oke, ini sebenarnya terlalu terpisah sini. Outcome 1.3 ada koordinasi dengan Diet Plastik ya untuk memastikan hasil kajian sebelumnya, policy framework dan lainnya terintegrasi dalam apa yang dilakukan oleh Diet Plastik gitu. Em, Iya, jadi kalau lihat struktur di dalam struktur apa di dalam strategi satu itu ada tiga outcome kan. Outcome satu dan dua itu dikoordinir sama IPB langsung. Outcome satu tiga di mana ada banyak kegiatan yang terkait dengan plastik sekali pakai, modeling apa, terutama plastik sekali pakai dan evaluasi perda itu di lead sama Diet Plastik dan ICEL gitu. Kemudian terakhir arahan kegiatan untuk outcome 21 2.1 artinya di strategi 2 nih kolaborasi antara Walhi dengan Mustafa dan Nexus terutama dengan Walhinya IPB menggunakan hasil riset kajian evaluasi penerapan peraturan pelarangan sorry ini kenapa ke 21 ya bentar aku bingung sorry ini kayaknya sorry aku agak lupa kenapa ini begini sedikit baca aku baru ketahuan eh nanti aku cek lagi yang bagian ini ya tapi eh, yang yang terjadi sebenarnya yang ini yang terjadi adalah begini di salah satu outcome kayaknya outcome 1.3 deh ini ya sebenarnya si Walhi sorry terutama diet plastik itu leading kajian ya evaluasi penerapan peraturan pelarangan plastik sekali pakai untuk memperkuat narasi perubahan jadi eh, perubahan strategi di tingkat nasional jadi hasil ini harus dipakai gitu ya untuk mendorong reuse juga gitu di level yang di outcome satu-satu gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Dan eh, narasinya sebetulnya sampai tahun ketiga ini juga belum, kalau misalnya kita sedikit kita evaluasi ya narasinya belum keluar, dokumennya belum keluar, tapi narasinya kita udah tahu di masalah di plastik sekali pakai pelarangan plastik sekali pakai pun ada masalah tata kelola yang membuat perda tersebut tidak bisa berjalan. Itu sih sebenarnya ini apa poinnya di bagian ini ya. Nanti aku coba cek lagi. eh Berdasarkan yang di atas, kemudian disusunlah fungsi-fungsi penting eh,
ini nggak berubah dari struktur koordinasi yang sebelumnya, hmm, di mana ada tim koordinator proyek, isinya saya, Pamuntis, dibantu sama manajemen hariannya Wafa, eh, manajer keuangan juga masih TAI, dan manajer umum kegiatan ada Bu Meli sama Lia, dibantu sama Ima sebetulnya sekarang. Itu ada manajemen operasional kegiatan yang hariannya dibantu sama Ima gitu. Itu mungkin. Terus dari sisi anggaran, mungkin TAI bisa cerita nggak kalau dari sisi anggaran kayak gimana? Kalau Teh, Iya, iya, TAI. ya Hah? boleh Pak. Oh, iya. Dari sisi anggaran untuk tahun 3 ini eh, total anggarannya yaitu eh, empat Iya. ratus ya 488.600. eh Sedangkan untuk anggaran jam kerjanya 434 juta dan anggaran non jam kerjanya 54.600. Untuk detail anggarannya bisa dilihat di link yang udah di ini. Lalu Tuh, tuh. ya eh, untuk arahan umum red proyek PSF Ajui yaitu untuk rate minimal 35.000 per jam. Untuk rate kegiatan menggunakan rate minimal 100.000 per jam. Tuh. Lalu apabila kegiatan apabila kita membutuhkan tambahan alokasi JK, maka rate proyek akan diturunkan secara bertahap. Tahap 1, rate akan diturunkan menjadi 50.000 per jam. Jika belum mencukupi, akan diturunkan lagi menjadi 35.000 per jam. Itu apabila setelah diturunkan tahap 2 masih membutuhkan alokasi JK, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut di manajemen. Gitu, lanjut Pak. Punten. Lalu arahan arahan terkait anggaran jam kerja akan mengikuti ketentuan eh, 10% untuk urusan manajemen, 10% juga untuk urusan manajemen kegiatan, 60% untuk kajian dan penyusunan produk, 15% untuk persiapan advokasi. Eh, ada catatan untuk anggaran advokasi akan menggunakan dana selain budget untuk kegiatan polisi advokasi officer strategi 2. Mungkin konteks sedikit bahwa dulu karena dibudgetin setiap di apa ada semacam cap gitu ya Ya, dari ke sekretariatan untuk sekretariat PSF Azwi untuk sorry sekretariat Azwi dibatas gitu tiap tiap member tiap strategi atau tiap kegiatan tuh sekian ya tiap strategi di tiap member tuh sekian gitu batas atasnya. Ya waktu itu kita yang punya kebutuhan untuk ada proses advokasi, apa bayarin orang untuk advokasi gitu ya kayak gitu-gitu nggak bisa masuk di strategi satu sehingga di anggaran untuk strategi satu itu yang untuk polisi advokasi officernya dipindah ke strategi dua tapi sebenarnya di dalam polisi advokasi officer di strategi dua itu ada anggaran untuk polisi advokasi apa advokasi kebijakan jam kerja advokasi orang yang akan melakukan advokasi kebijakan untuk seluruh strategi satu juga gitu mungkin penjelasannya seperti itu dan kenapa 10% untuk urusan manajemen PSF Azwi ini karena eh, tidak apa IPB nggak punya budget khusus untuk
manajemen PSF. Jadi kita yang bertujuh apa berlima ini duitnya diambil dari 10% dari tiap-tiap kegiatan, jadi dipajekin gitu kegiatannya. Boleh kayak gitu. Dengan rate yang berbeda tadi udah dijelasin sama TAI ya. Jadi ada dua rate nih, satu untuk PSF manajemen, untuk kalau misalnya mau apa namanya posnya manajemen PSF Aswi, rate kita 35 per jam, 35.000 per jam. Tapi kalau kegiatan-kegiatan lain rate-nya 100.000 gitu. Minimal 100.000 per jam dengan beberapa skenario ini. Mungkin itu kali. Masih ada lagi nggak Teh? Udah. Deh, yang ke bawah sebenarnya lebih apa namanya rincian anggaran non jam kerja dan apa namanya kegiatan sorry pembagian rate untuk rate minimal ini ya Teh ya, karena maksimalnya tadi 100.000 nih saya agak bingung ini kenapa angkanya 50.000 gitu. Eh, Coba nanti dicek lagi Teh, kenapa ini 5% gitu. Waduh, pas baca langsung jadi kepikiran gitu. Enggak, Pik. Itu yang Ya, ini harusnya 10%. Kita yang tahun satu 5%. Ini masih yang ngajuin tahun satu keduanya. Yang ketiga sih kita harapannya kan oke. berdasarkan kesepakatan 10% ya. Karena kurang gitu kalau 5%. Jadi abaikan aja Ya, yang warna merah. oke. Berarti yang bawah ini nggak masuk ya, gitu. Mm-mm. Begitu Pak David dan teman-teman. Ada tambahan dulu nggak dari tim yang lain? Kalau nggak ada, maka silakan Pak David gimana ininya, apa yang harus ada yang kurang, apa yang harus kita lengkapi dan lain-lain. Eh, Pertama saya minta ini di berdasarkan template apa, nanti coba tolong share templatenya yang jadi dasar. Oke, Udah di- ada di situ. Oke, saya buka ya. Hmm. Tapi saya mau mulai dari bawah ya, karena proyek ini itu kan problemnya di manajemen ya. Yang atas-atas tentu saja juga harus dibahas. Tapi eh, apa namanya eh kita harus prioritasin waktu ya untuk hal yang paling lemah dulu. Jadi kita mulai dari bawah ya. Dengan catatan saya nggak baca dokumen sebelum rapat dan tadi masih heboh juga ngurusin proposal. Walaupun tadi sebenarnya kalau ada linknya bisa sempat skim dulu dan bisa mikir gitu. Hmm. Tapi eh, mari kita mulai dari bawah ya. Ntar saya lihat dulu nih template yang dipakai yang mana ini. Oke, coba dibuka template-nya, langsung ke anggaran. Kalau yang eh, portfolio ini ya, template yang portfolio ini masih belum bisa dijadiin contoh ya, belum saya supervisi, masih salah juga. Pokoknya salah tuh dalam arti tidak konsisten dengan yang lain-lain yang pernah saya supervisi. Kalau mau ngambil contoh itu WWF, yang bagus tuh WWF gitu. Yang dibikin sama Alida lah, yang bisa jadi model ya. Mungkin Tasya juga, Tasya CCAC ya. Saya belum lihat benar, saya lupa lagi, tapi Tasya Masiti itu kalau bikin juga bagus gitu. Jadi kalau mencari model ke sana. Nah, sekarang kita lihat. Jadi gini ya, maksud dari anggaran, bagian anggaran. Mungkin nanti perlu diperjelas juga di template-nya bahwa tujuan dari anggaran ini ya adalah bicara tentang alokasi
jam kerja. Sedangkan kalau non JK itu di luar gitu ya, di luar ini. Itu nanti di tor kerja. Kenapa kita bicara JK? Karena eh, karena itulah kerjaan di PBB paling banyak adalah bicara soal staff gitu ya. Jadi makanya yang perlu diisi datanya adalah berapa totalnya aja. Terus berapa total untuk JK? Tadi udah disebutkan sama AI ya. Jadi ini total oke, tahu berapa, boleh ditulis totalnya aja. Lalu untuk bisa bikin arahan penggunaan anggaran, kita perlu tahu dulu berapa jumlah total JK-nya gitu. Dan nanti untuk menghasilkan arahan penggunaan anggaran, arahan umum rate ya, dan lain sebagainya kita harus kerja di spreadsheet. Ada nggak spreadsheetnya? Nah, spreadsheetnya adalah spreadsheet untuk internal, tor internal. Ada spreadsheet untuk tor internal. Nggak Ini ada. Spreadsheet untuk tor internal jangan disatuin sama spreadsheet anggaran untuk tor eksternal. Paling nggak di saat sekarang karena staff itu masih salah paham. Jadi dia malah kerja di detail karena staff kita kebiasaan kerja di detail. Memang harusnya yang ini yang bikin bukan staff yang baru-baru ya, yang bikin tor internal. Jadi harus kerja di spreadsheet untuk tor internal. Udah kerja di situ belum? Di sana hanya bicara alokasi JK aja ya. Dan ada berbagai skenario rate hmm, gitu. Nah, itu dulu harus benar. Nah, lalu yang kedua adalah kita perlu tahu bahwa dulu kita bikin 10%, sekian persen. Itu bukan manajemen yang proper sebetulnya. Tapi ini karena kalian belum bisa bikin perencanaan. Gitu. Perencanaan yang benar ya harus dihitung JK-nya. Berapa jam untuk orang yang melakukan A, orang yang melakukan B, melakukan C, gitu. Terus nanti diverifikasi lagi dalam perencanaan detail, masing-masing harus buat perencanaan detail, di mana urusan internal dan eksternal dua-duanya harus masuk. Ya. Dengan catatan tadi, peran YPBB sebagai koordinator strategi satu harus masuk ke eksternal. Ya. Gitu. Jadi, perlu jelas. Nah, nanti jadinya kita bisa membudgetkan, yang perlu dimonitor oleh Manpro, gedenya itu adalah berapa jam yang kita pakai eksternal, berapa jam yang kita pakai untuk tujuan internal, berapa jam yang dipakai untuk manajemen. hmm. Gitu. Koordinasi strategi satu adalah eksternal. Gitu dulu. Nah, tahu nggak sekarang formnya mana? Form itu udah dikerjain belum di form itu? Alokasi jam dan rate. Jangan kayak gini. Ini mah masih ngawang-ngawang, nggak berbasis data kalau cara nganggarin seperti ini. Kebijakan boleh untuk SOP nanti turun sekian jadi anggaran yang ada di internal ini. Kita harus buat perencanaan ke sana. Jadi perencanaan itu dilakukan di awal proyek kan gitu logisnya. Ini mah praktek umum ya gitu, Hmm. bukan sambil jalan gitu. Eh, Kalau antara boleh jawab ya. ya silakan langsung Bu. Kalau Lia nggak ada, masih ada. Lia masih ngajak ngobrol, diajak ngobrol mertuanya dia. Kalau yang spreadsheet yang kayak WWF atau CCIC itu nggak pada fit. Tapi makanya di awal kita ngebuatnya tuh yang ini pik, yang perencanaan JK pik ada linknya yang dari tabel. Coba deh ke bawah. Nah, Hmm, waktu itu awal-awal tuh Lia ngebuatnya bukan.
Ini bukan bukan ini bawah lagi. bawah lagi. Nah, ini ngebuatnya di sini gitu. Ini sebelum kayaknya ini dibuat sebelum ini deh. Ya ini mah bukan untuk tour internal. Yang ini pick yang rekap stok ada nggak? Yang apa? Yang sheet rekap stok yang Ini ya, ada. kita harus membiasakan kerja terstruktur karena ini kita organisasi besar. Jangan ngarang masing-masing. Kalau mau ada ide sistem yang lebih baik, buat perubahan sistem yang berlaku untuk semua, gitu. PSF asli kan harusnya jadi model, bukan bukan R&D ya, PSF asli itu. Tujuannya jadi model mengimplementasikan protokol yang benar gitu. Kalau mau coba-coba itu bikin sistem bayangan, misalnya. Kecuali memang belum ada, baru gap boleh. Tapi kalau ada jangan bikin yang baru gitu. Karena gini sih pada David, emang waktu fase satu kita juga buatnya terutama ini ya, karena yang paham ini kan ada banyak lihat gitu. Eh, apa namanya, atau yang evaluasi juga bisa kayak evaluasi JK. Jadi fase satu pakai format seperti ini sebelum pada pembahasan yang anggaran WWF pada David. Akhirnya kita pakai juga yang fase kedua menggunakan ini gitu, karena lebih lebih kompleks ya kegiatannya. Jadi kita bisa ngelihat misalnya kayak dari anggaran yang ada diturunkan dengan rate itu ada berapa sih alokasinya jamnya gitu. Nah, dibuat seperti itu jadi langsung diturunkan dan dipotong misalnya kayak untuk berapa persen nih waktu itu 5%. Saya nggak Berapa merasa persen dari anggaran. saya nggak merasa kompleks PSF asli. Sama aja sama yang lain. Nah, kalau dipakai seperti ini apakah bisa atau enggak Nggak gitu. bisa. Nggak, kita harus disiplin sama template yang udah ada. Hmm. Ini yang jadi masalah di PPB selama ini. Kacau terus sistem kita. Staff bingung. Pada saat bicara tour internal, semua staff harus lihat form yang sama. Harus lihat template yang sama. Kalau ada perubahan, lakukan perubahan secara keseluruhan di PBB atau disebut sistem sementara. Tapi sistem sementara itu harus karena urgensi kan. Hmm. Justru kalian jadi contoh yang nggak konsisten. Bukan jadi contoh yang bisa jadi model buat semua. Hmm. Ya, Jadi kalian harus balik ke tools yang umum. gitu ya. PSF Aswi itu budgetnya kecil. 400 juta kan? Ya. Kegiatannya juga simple. Cuman ada beberapa sub kegiatan. Gitu aja. Yang beda adalah ada tugasnya PBB untuk memonitor pencapaian outcome dan strategi di strategi satu. Makanya ada dua layer manajemen. Yang layer pertamanya nggak pernah berfungsi. Cuman ngordinir orang-orang, tapi nggak sampai ke fungsi utamanya adalah memastikan outcome tercapai dalam narasi-narasi besarnya. Gitu. Jadi fungsi yang udah jalan adalah fungsi manajemen, koordinasi teknis ya, gitu. Tapi sebetulnya targetnya bukan ke sana kan. Kalau yang cuman koordinasi teknis seperti itu sebetulnya harusnya bisa dihandle sama manajerial yang lebih teknis, bukan orang-orang yang bicara narasi gitu. Bagaimana pula integrasinya dan monitoringnya dengan internal, koordinasi internal, itu yang harus kalian bangun. Sebetulnya saat ini, tapi fungsi yang dijalanin oleh koordinasi pencapaian outcome itu nggak berjalan menurut saya. Karena saya masih harus merevisi waktu buat laporan. Ya, kan? Jadi kalian nggak pernah mikir sampai situ kenyataannya sehari-hari.
Karena itu ada 2 layer manajemen dibikin seperti itu kan. Yang teknis, internal, di PBB gitu. Jadi makanya saya bilang itu adalah bagian dari tujuan internal, tujuan eksternal. Hmm. Eh, yang mengkoordinir strategi satu tadi itu tujuan eksternal maksudnya Iya, ya. iya. Jadi tujuan eksternal. Lalu tujuan eksternal terus bicara output, bukan di level outcome-nya. Outcome-nya itu adalah tugas dalam menjalankan tujuan eksternal harus memastikan outcome-outcome tercapai lintas. Tapi outputnya apa sih? Oh, menghasilkan laporan ya, atau ya melakukan advokasi dengan targetnya apa gitu. Jadi clear dalam perencanaan nanti. Level outcome, proyek dipegang sama yang pelaksana tujuan eksternal yang sifatnya tadi mengkoordinasi berjalannya outcome dan strategi. Tugasnya itu loh. Tugas Pamung dan Piki ya. Tugas Piki dan Entis adalah memastikan alignment PSF ASWI dengan tujuan-tujuan strategis CPBB dan koordinasi pencapaian sasaran eh, sasaran internal yang ada yang dititipkan ke PSF ASWI kepada semua divisi. Karena semua divisi itu menitipkan pencapaian sasarannya ke sini. Artinya apa? Tugas Entis adalah mengkoordinasikan kalau ada update, berkoordinasi dengan lintas divisi. Dan ini harus masuk ke job desk ya, gitu. Nanti harus ada di tor kerja kalian, gitu ya. Jadi memastikan terkoordinasinya perumusan tujuan internal, memastikan tujuan internal memang direncanakan ya di dalam setiap kegiatan yang ada di sini, memastikan pencapaian tujuan internal dari sisi pencapaian perkembangan ya progres itu terupdate ke divisi dan terkoordinasi divisi tahu dan bisa ada request tambahan atau apa yang harus dipush melalui PSF ASWI dan nanti adalah membuat laporan internal yang sebetulnya ini Alida juga belum berhasil bikin ya. Saya udah minta dari 2 tahun yang lalu. Ini karena waktu. Jadi membuat laporan internal ke PBB yang nanti laporannya disampaikan ke seluruh divisi dan disimpan oleh Manpro. Itu tugasnya Pantis. Fungsi mengkoordinasi pencapaian outcome, output, ya mulai dari output, strategi, outcome, terus itu ada di jalur Pamung, Piki ke Pamung gitu ya. Piki ke Entis adalah ke internal gitu. Proses kerja itu harus ditetapkan di dalam protokol kerja kalian di tor kerja. Kalau nggak pernah dirumuskan, pasti nggak akan pernah dijalankan. Orangnya juga nggak tahu harus ngapain soalnya. Gitu. Akhirnya Pamung mungkin cuma koordinat pertemuan. Gitu. Nah, tugas PK mendefine itu sebetulnya. Proses kerja di level dia. Gitu. Masuk ke tor kerja. Gimana strategi kalian tuh? Desain proses kerjanya agar output outcome tercapai. Eh, agar apa sih namanya kegiatan ya, kegiatan outcome dan strateginya tercapai. Gitu. Kalau bahasa PSF. Alignment narasi dan lain sebagainya harus sampai situ. Karena itu ada pikir di situ, tujuannya ke sana. Kalau yang lebih teknis-teknis harusnya yang tadi dibilang pikir itu harusnya diperankan oleh Pamung. Itu dua, udah kedua ya. Kalian harus beresin job desk masing-masing ya. Nah, fungsi-fungsi penting ini isinya bukan nama orang, tapi nama-nama urutan yang dilakukan dengan cara apa? Diturunkan dari tujuan internal dan eksternal. Yang nanti di-overlay dengan ketersediaan jam kerja, hasilnya adalah arahan penggunaan
tadi ada arahan penggunaan anggaran, ya, dalam hari anggaran jam kerja dan penetapan rate akan ketahuannya dari situ. Melalui hitung cepat dulu di tor internal, nanti diverifikasi itu akan jadi kayak kuota gitu ya, kuota anggaran untuk setiap tim. eh Terus lalu setiap tim harus buat perencanaannya masing-masing, termasuk tim koordinator proyek ini. Nama-nama timnya apa itu nanti adanya di tor kerja, bukan di sini. Apalagi nama orang. Hmm. Coba lihat di tor-tor internal yang lain. Gitu. Nah ini Tadi yang saya juga harapkan kepada Manpro tuh supaya saya nggak harus brief ulang yang kayak gini, dan ini memang coba dari narasi ini diperbaiki lagi si eh, template dan panduannya. Nanti titip ke Lia. Kenapa, Pik? berdasarkan tujuan, jadi fungsi-fungsi yang harus ada berdasarkan tujuan internal dan eksternal gitu di atasnya ya. Ya, coba saya lihat kalau di sini ada nggak? Nggak ada. Memang karena nggak ada contohnya. Ntar harus lihat best practice. Best practice-nya jangan yang itu belum disupervisi, masih kurang bagus juga bikinnya Oka tuh. Masih jauh lah. Ntar. Itu yang WWF saya di chat tuh. Hmm. Hmm. Coba dibuka. Pik. Sorry. Gimana di chat WF? Langsung ke itu ya, ke arahan pelaksanaan. Masih penting. Ya, itu rumusan fungsi penting. Ada juga proses analisisnya di mungkin di yang lain ya, saya lupa lagi. Di CCAC atau yang mana. Saya ngembang ini saya ingat sama Tasya waktu itu. Analisis tujuan internal, eksternal di layout, terus nanti di clustering dan ketahuan fungsi-fungsinya. Jadi prosesnya sistematis. Kalau prosesnya sistematis, lebih mungkin direplikasi sama staff yang baru gitu. Hmm. Daripada semua harus mengarang bebas. Kalau ini masih belum sistematis, ada lagi yang lebih baru. Coba saya lihat ya, Tor internal CCIC udah ada belum? Dan nanti Linknya tugas saya share juga tuh di chat Zoom pic si sesi. kalau harusnya tim Manpro memastikan semua bisa memberikan pelatihan. CCIC apa CPI ya? Kalau sama task dong CPI. Kalau CCIC biasanya bareng sama TG. Nah, ya, eh, nggak tahu yang bikin siapa, tapi ini ada fungsi-fungsi yang di-clustering berdasarkan tujuan eksternal dan internal yang ditugaskan kepada dia. Jadi ini di cluster-cluster-cluster akhirnya keluar ini gitu. Walaupun rumusannya masih belum pas juga ini. Udah kita perbaiki lagi sebetulnya di struktur organisasi kerja. Tuh, penamaan belum disepakati. Tapi yang atasnya, ya yang atasnya ini tuh belum pas sebetulnya. Sebenarnya harusnya direvisi lagi nih dari proses pembuatan kerjaan. Mel. Harusnya kan bukan yang Oh, supervisi, Mel. Nggak tahu deh. Bingung. Supervisor ini. Nggak ada database-nya jadi nggak tahu. Nah, ini oh kan lihat ini. ya. Ini kan Yang coba lihat yang di WWF dan yang di sini ini levelnya level yang
lebih clear apa yang harus dihasilkan oleh setiap tim gitu. Tapi sebenarnya harusnya tujuan eksternal sama internal ini yang dilihat dulu kan, baru kemudian ada fungsi timnya di sebelah kanan kan. Kalau kayak gini Ya, bacanya kayak fungsi tim ditentukan duluan, baru ada tujuan eksternal ya, internal. sebetulnya bergeraknya dari kanan ke kiri. Iya. Jadi kita dulu kerjanya dari kanan ke kiri, Pik. Tapi terus waktu tabelnya selesai, yang fungsi tim ditaruh di kiri. Oh, Lebih bukan ke proses analisis, ini kan lebih ke keterbacaan. Tapi waktu kita kerja, kita mulai dari mengklasterkan di dua yang sebelah kanan itu. Ini kira-kira iya. fungsi yang sama nih. Oh ya, kelompokin. Hmm, Lama-lama oke. bisa bisa pakai AI kayak gini. Si contoh, langsung dia Jadi runusin. nanti dari sini ada hubungannya sama Nah, apa? ini Ya. harusnya kalian udah tahu ini soalnya udah banyak proyek yang berjalan. Makanya, aduh, kalau saya yang harus ngejelasin, inilah persoalan saya nih. Waktu saya habis untuk mentraining ulang tim yang berbeda-beda untuk hal yang sama gitu. Itu tuh problem saya tuh waktunya banyak habis Hmm, gitu. Kamu kan ngasih pertanyaan tadi tuh, itu pertanyaan itu harus sudah terjawab sebetulnya. Karena apa? Saya udah minta Manpro dengar rekaman dari saya ngebrief, lihat bahan, buat panduan dan template gitu. Supaya pertanyaan Piki itu udah terjawab di dokumen, bukan hanya ke saya gitu. oke. Nah ini yang eh, pokoknya nanti dari fungsi masuk ke spreadsheet itu dibajetin jamnya gitu. Nah, tapi karena nanti takutnya rapat kan kelamaan ya. Sekarang udah setengah 12. Saya jam 12 sudah harus rapat nih ngurus anggaran IKI yang urgent. Ya harus disubmit hari ini kan, Hmm, gitu. Jadi nggak bisa lebih dari jam 12. Maka yang saya minta adalah kalian harus melakukan benchmarking ke tim CCAC dan WWF. Orang-orangnya Meli bisa reach pasti orang tim dia semua. Tapi nomor satu kalian harus mempelajari dulu semuanya. Dan di situ harus ada manpro. Minta bantuan Vicky untuk memastikan ini ya. Eh, minta komunikasikan ke dia. Diskusi bareng. Hasilnya adalah perbaikan template dan panduan. Gitu. Nanti saya akan nge-review hasil kerjaan kalian. Sekaligus saya mau tahu seberapa sudah terinternalisasinya pengetahuan paling enggak pada tim-tim yang mengerjakan. Si Teh Egi ya sama 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 Mas Siti itu inovatif loh dia. Banyak bikin inovasi-inovasi manajemen yang bagus, yang memperkuat ini ya. Tapi mereka sifatnya mengimplementasikan gitu. Banyak ide-ide orisinal dari mereka tuh, bagus tuh mereka. Eh, lalu saya mau lihat template ya. Gini, kita jawab satu-satu ya isu ya. Ini takutnya waktunya nggak cukup soalnya. iya. Yang pertama itu lihat buka template ke atas. Terus, Hmm, terus tujuan? tentang proyek. Nah, jadi langsung dari tentang proyek langsung ke tujuan. Tentang proyek itu tidak bicara latar belakang dan lain sebagainya secara yang mengulang di proposal, tapi lebih dalam rangka ini tuh alasan kenapa proyek ini ada di PBB sih, gitu ya. Jadi apa dan mengapa apa proyek ini dan mengapa proyek ini dikerjakan dari di YPBB atau mengapa YPBB terlibat di proyek ini, Hmm, gitu ya. ya. Itu harus dijelasin. Karena apa? Tor internal ini adalah, ini saya jadi ngulang lagi ya. Harusnya ini udah ada nih
di panduan. Tor internal ini adalah dokumen yang didesain untuk dibaca oleh semua divisi. Ini adalah dokumen dimana untuk berkomunikasi kampanye ini. Dan internal sifatnya ya, artinya untuk komunikasi internal. Jadi kita harus menyampaikan bayangkan kita menyampaikan informasi kepada YPBB tentang apa dan mengapa proyek ini ada dan kenapa YPBB terlibat. Nanti yang saya sering kasih contoh, tim Koms akan baca, oh ini, itu akan mempengaruhi bagaimana mereka memasukkan proyek ini ke dalam produk-produk komunikasi YPBB. Nanti tim Koms harus latihan membaca tor internal dan mengaitkan dengan sasaran-sasaran komunikasi, perencanaan komunikasi. Gitu. Oke. Ya. Tim kesekretariatan, Timan Pro harus bisa paham ini kan juga gitu ya. Dan yang lain-lain semua, tim keuangan kan bacanya ini gitu. Karena kan dia harus memonitor sebuah pergerakan uang di staff di YPBB semuanya. Jadi harus bisa baca ini. Gitu. Nah, informasi-informasi tentang dasar tentang proyek yang bisa dibaca semua dan dibutuhkan semua harus ada di sini. Dokumen kerja dari tim proyek, perencanaan detail menjalankan TOR internal. Jadi ada proposal itu harus diintegrasikan ke TOR internal lah yang menjadi arahan tim. Proposalnya menjadi referensi. Gitu. Tugas tim proyek adalah menjalankan TOR internal sebetulnya. Gitu. Kalau ada hal-hal penting yang dia perlu jadi referensi tim proyek, di tim proyek masukin ke arahan pelaksanaan kegiatan dan atau dicatat harus membaca ini ya, ini bagian penting dari proposal yang harus menjadi referensi tim. Jadi tim ternotifikasi gitu. Itu semua bagian arahan tuh fungsinya seperti itu ya. Jadi tujuan ini tercantum pada proposal dan itu perlu kelihatan harus menghasilkan apa gitu ya. Kalau saya lihat tadi tuh narasinya masih outcome ya, Pik ya, ngambil dari outcome ya. Nah, bukan. Karena outcome itu dikawalnya oleh kamu, bukan oleh tim proyek. Tim proyek mah pelaksana kegiatan kan? Kegiatan harus menghasilkan apa gitu. Itu di list di sini. Lalu tujuan internal, tadi ada pertanyaan soal tujuan internal ya dari Entis. Ya. Pertanyaan Entis tadi itu masuk ke tujuan internal nih. Karena ini proyek multi years. Kalau proyeknya 2 tahun, itu juga harusnya sasarannya ke Rensa. Kalau proyeknya 1 tahun, mungkin dia harus berpikir tahun 2002, tahun pertama dan tahun kedua, karena biasanya mungkin overlap gitu. Kecuali kalau full di 1 tahun anggaran, ya benar-benar mengacu ke sasaran tahun tersebut. Itu. Tetapi karena YPBB dinamis, bisa jadi setiap tahun ada updating, modifikasi yang terjadi karena situasi eksternal berubah, situasi internal berubah, yang harus ada sesuatu yang harus diadaptasi, atau ada keterlambatan pencapaian sasaran dan lain sebagainya. Pastilah setiap tahun ada koordinasi ulang dengan semua divisi yang sudah menitipkan ini. Bisa jadi ada lagi yang mau menitipkan ini. Makanya semua koordinator divisi itu harus paham proyek-proyek yang berjalan di YPBB dan melihat kemungkinan menitipkan sasarannya. Kenapa? Kalau sasaran itu hanya dijalankan, sasaran internal YPBB-nya dijalankan dengan dana internal, bangkrut YPBB. Atau YPBB berkembangnya lambat banget.
Makanya sasaran harus diupayakan dicapai melalui diinsertkan ke proyek-proyek yang berjalan. Itu, ini ada tujuannya ke sana ya. Ini sekalian nanti jadi rekam kan, Ya. harus jadi referensi bagi Manpro untuk memperbaiki panduan dan orang harus paham kenapa ada bagian-bagian ini. Ya. Nah, output itu opsional, outcome opsional, sesuatu yang hanya jadi referensi. Kita juga tinggal bilang kalau mau ada output outcome itu sesuatu yang ini ya. Ini output outcome bahasa PBB ya, bukan bahasa proyek ya. Bahasa proyek bisa beda-beda. Di PSF ASFI outcome itu beda artinya. Jadi refer ke template ini dan kita bisa define. Tapi kalau sudah tercakup di proposal, tinggal bilang output outcome tinggal refer ke proposal gitu ya. Atau outcome ini sama dengan yang dirumuskan di sini di template sama dengan strategi misalnya di proposal. Bisa jadi gitu ya. Output sama dengan outcome bisa jadi gitu ya. Sedangkan yang di tujuan eksternal itu adalah kegiatan. Seperti itu. Tujuan eksternal ada kegiatan. Oke. Oke. Tujuan eksternal kalau di kita yang ada di sini itu equal dengan kegiatan di PSLC atau harus menghasilkan apa sih setiap kegiatan tuh, gitu Oke. kan? Ya. Nah itu nanti setiap tim kegiatan bikin tor kerja masing-masing mengacu ke yang tadi, gitu. Mengacu ke tujuan eksternal yang harus dicapai masing-masing. Wow, 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 wow. Pak David, izin Yes, konfirmasi dulu dan termasuk mungkin pertanyaan tambahan ya. Jadi konsepnya berarti untuk yang tujuan internal ini tuh mirip metodenya dengan yang dilakukan gitu, di core support nggak? Kita menentukan sasaran sekian tahun, tapi nanti setiap tahun tuh ada apa peninjauan target-target tahunan. mirip dari sisi proses kerja, tapi eh, yang tidak miripnya adalah gini. eh Seharusnya yang terjadi adalah sinkronisasi Renstra dengan ini saya bicara ideal dulu itu ya. Sinkronisasi Renstra dengan proyek gitu seharusnya. Tapi kalau kita belum punya Renstra, em, yang terjadi adalah proses yang kita jalankan sekarang. Terpaksa si koordinator kita rapatkan di awal PSF ASWI ini yang fase 2 ini kan kita rapat dulu nih ya. Semua menitipkan, nggak merefer kemana-mana sebetulnya itu. Merefer ke pemahaman kita aja ya tentang apa yang penting untuk dititipkan di sini. Jadi Rensra yang sifatnya belum jadi kesepakatan tapi kita udah membayangkan lah gitu. Jadi itulah yang ada di tujuan internal yang tertulis di proposal yang sekarang ya gitu. Jadi itu adalah yang dititipkan pada awal proyek kan, betul nggak? Ya, Yang harus terjadi adalah harusnya ada rapat koordinator, dilaporkan oleh tim PSF ASWI apa yang sudah dicapai melalui proyek PSF ASWI untuk pencapaian tujuan internal semuanya ini. Lalu dilakukan evaluasi dan penyepakatan Hmm. tujuan internal yang akan masuk ke tahun ketiga ini, gitu. Apakah masih sama, ataukah dimodifikasi, atau ada yang baru, ada yang dihapus dan lain sebagainya. Kalau dihapus itu kan karena dianggap sudah tercapai ya, gitu. Seperti itu. Hmm. Ya kan, ini logis yang saya omongin tuh bukan rocket science sebetulnya, tapi satu proses menempatkan satu proyek ke dalam sistem YPBB, gitu. Saya emang nggak menginvent sesuatu yang baru sebetulnya di sini. Saya menginvent protokol sebetulnya. Yang saya harap tuh teman-teman bisa mikir sendiri. Jadi jangan sampai kita kehilangan konteks terhadap sistem yang ada gitu. Harus ini proyek ini ada di dalam sistem YPBB Hmm. yang udah dibangun. Kalau ada gap, kita kembangkan. Gitu. Seperti itu.
Kan kita yang nggak ada tuh cuma Renstra kan yang saya omongin. Sasaran tahunan udah ada, apalagi sekarang, ya kan? Tapi proses tuh udah tahu, kita tahu harusnya ada sasaran tahunan. Gitu. Ada perencanaan jam kerja. Kenapa harus ada perencanaan jam kerja? Ini tuh si PSFASW ini load-nya tuh harus ke monitor di Manpro kan, gitu. Dari situ kita tahu jumlah statistik lebih cukup apa enggak dan lain sebagainya. Sekarang yang terjadi kan tahu-tahu, aduh nggak sempet nih karena sibuk, nggak ke monitor. Kenapa? Nggak ada perencanaannya juga. Gimana bisa dikoordinasikan? Gimana bisa dideteksi sama Manpro? Kayak gitu. Kenapa harus ada perencanaan dari 1 tahun sekaligus? Yang saya bilang tadi ya, bukan lagi berdasarkan persentase. Supaya ada anggaran jam kerja tahunan yang sudah bisa diblok dari awal, sehingga Hmm. kita tahu staf itu cukup apa enggak untuk ngejalanin semua proyek dan tujuan internal di EPB dan sasaran internal di PBB gitu. Harusnya kan gitu. Hmm. Ya itu mah semua sistem yang udah ada kan. Jadi nggak ada hal baru di sini. Cuman kalian harus latihan gitu menerapkan ini. Jadi kita harusnya tahun ini nggak menganut yang di poin D ini ya. Itu mah darurat. Jangan dijadikan yang darurat jadi kebiasaan. Nah kita tuh kan koordinator ya, banyak koordinator. Seharusnya tuh bisa mikir kayak gini gitu. Yang kita harus acu tuh sistem formal di EPBB gitu. Supaya EPBB terbangun menjadi sebuah organisasi yang punya proses yang semua orang tuh kalau masuk tuh, oh ya ini pasti begini gitu. Karena semua orang nggak ngarang sendiri gitu. Semua orang kerja berdasarkan sistem yang disepakati gitu. Saya kalau ngarang sendiri tuh pasti karena gap. Tapi saya butuh ya saya kerjain dulu. Tapi saya sebut sementara gitu. Kalau ini kita tuh bisa begini cara kerjanya efisien. Waktu saya bisa dipakai untuk hal yang lebih strategis, bukan mengkoreksi yang seharusnya kalian udah tahu gitu. YPBB-nya juga secara keseluruhan, secara struktural tuh akan efisien. Pasti, saya yakin. Produktivitas meningkat. Tapi kalau kayak gini terus ya boro-boro produktif. Kebanyakan troubleshooting masalah yang terjadi karena sistem tidak dijalankan. Itu yang terjadi di 2 tahun ke belakang. Hmm. Coba kalian bisa lapor nggak pencapaian tujuan internal sekarang? Dimonitor nggak sama kalian? Pertanyaan saya di situ. Bagaimana tanggung jawab proyek ini pada semua divisi yang udah nitipin ini? Hmm. Ya. Ya, nah itu tata kelola proyek ini yang jadi harus diberesin. Karena tujuan internal yang paling penting adalah membuat model. Mana ada nggak di sini? Kebaikan sih. Membuat model manajemen. Karena makanya ditaruhlah orang-orang paling yang saya anggap the best pada waktu 3 tahun yang lalu untuk bisa ngejalanin ini. Dan kita udah evaluasi PSF fase 1, ya kan? Kenapa diulang lagi? Saya merasanya kok tahun kedua malah lebih PSF fase 2 entah sama aja entah lebih kacau gitu. Seperti itu. Yang membaik itu adalah kan kelihatan ada koordinasi yang lebih baik di strategi 1 karena ada tools dan ada protokol yang disepakati di annual meeting. Itu aja. Yang kelihatan ada peningkatan dari sisi saya yang saya lihat dari luar ya. Saya nggak tahu mungkin kalian punya pencapaian di dalam yang saya nggak. Oke, Oke. kalau kalau kita nggak kerja efisien seperti ini, ya jangan mimpi JK naik lah. Debat-debat JK naik juga percuma, duitnya nggak ada. Habis sama inefisiensi. Inefisiensi bukan karena pemotongan anggaran, tapi karena kerjanya aja. Chaos. Ya gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan sebelum saya pindah ke rapat IKI?
Dari teman-teman dulu ada pertanyaan lagi. Masih ini sih nyambung ke yang tadi karena di Boleh. rapat aja ada pertanyaan tambahan nih ya, kayak tujuan internal ini kan akhirnya ada tujuan-tujuan internal Ya. divisi yang dititipkan. Nah, apakah sebaiknya kalau tujuan internal yang dititipkan itu masuk ke tor internal atau masuk ke tor kerja kayak gini kan Oh, formatnya seperti ini ya. Ada tujuan internal proyeknya ya, nih, ini yang sebenarnya tujuan ya. internal proyeknya nih. Dan ABC-nya tuh itu tujuan internal divisi kita masukin di tor internal ini nih gitu. Nah, apakah Gini. eh, Ah, benar seperti ini gitu atau seperti sebaiknya yang tujuan internal divisi mah enggak. ditaruhnya di tor kerja Gini. gitu, Pak. Tujuan ini tor internal ya. Tor Hmm. internal itu salah satu fungsinya lagi adalah ini tuh hasil deal antara antara tim proyek dengan YPBB. Oke ya, proyek ini akan dijalankan seperti ini. Setuju, 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 deal. Gitu ya. Kayak orang nikah ada akad misalnya. Inilah akadnya, ya kan? Dari sini kalau dirumuskan dengan baik, maka tim proyek akan dengan confident bisa menjalankan proyek tanpa harus khawatir saya salah atau apa, terus banyak konsultasi, bingung. Kalau timnya sudah kompeten, cukup dari tor internal ini dia langsung bikin tor kerja, jalanin. Kalau itu proses itu bisa berjalan, kita akan produktif. Tugas dia adalah di tor kerja itu, kita kan belum bahas tor kerja. Jangan-jangan kalian belum pernah bikin tor kerja. Yang pernah bikin tor kerja mungkin, ya itulah, Alida, Mas Siti, Teh Egi, gitu. Yang saya lihat bisa jadi model ya. Eh, dari yang saya supervisi. Eh, em, di tor salah satu yang nanti akan ada di tor kerja, bagian-bagiannya itu udah jelas anatominya, udah relatif lebih cukup solid saat ini ya. Jadi proses saya supervisi proyek ke proyek adalah bagian metodologi. Lupa judul persisnya apa. Di situ akan bicara bagaimana strategi tim proyek dalam mengimplementasikan tujuan internal dan tujuan eksternal. Pastinya kalian punya beberapa kegiatan, setiap kegiatan punya tujuan spesifik, kalian harus bilang bahwa setiap kegiatan ini, karena ini sub kegiatan tersendiri, dia mungkin punya tor internal masing-masing yang induknya adalah ini, gitu. Seperti itu. Tetapi kalian sebagai tim proyek akan punya tor kerja sendiri. Grand strategi untuk bisa eh, memastikan tujuan internal tercapai itu seperti apa sih? Itu yang akan jadi arahan bagi setiap tim nanti, gitu. Ya, eh bagaimana dari contoh aja ya? Bagaimana cara kalian bisa memastikan melalui apa namanya pengembangan kebijakan hubungan dengan jaringan atau aliansi? Siapa tuh? Ada di mana itu posisinya? Bagaimana cara mengerjakannya? Harus jelas dong. Dari cara mengerjakan proyek, eh, bagaimana ya PBB mengkoordinasi tim strategi satu. Lalu hal-hal apa dari pengembangan kebijakan hubungan YPBB dengan jaringan atau aliansi itu yang bisa dibangun dalam skop proyek ini? Targetin lagi lebih spesifik. 1, 2, 3. Itu nanti di-report. Kepada siapa? Ini pasti kepada Humas. Gitu. Kita berkontribusi ini nih. Karena mereka lagi mau ngembangin jaringan. Kasih tahu, kita lagi mengembangkan ini. Nanti Humas kemana, kalian kemana. Nah, itu tugas entis ya. Gitu. Terus contoh lain apa lagi ya? Misalnya ZW. Eh, pengembangan kampanye Rius. Ini mau udah jadi ADS ya sekarang. Harusnya ya. Pengembangan kampanye Rius. Atau gini, ADS. Percepatan pembentukan divisi ADS. Gimana sih proyek ini bisa berkontribusi pada percepatan pembentukan divisi ADS? Pikirin caranya gimana. Apa hal yang bisa dititipkan pada kegiatan apa? Gitu. Tentu saja kalian mungkin bisa perlu berkomunikasi dengan koordinatornya. Kalian sudah sampai di mana? Nah, itu tugas entis ya. Kalian sudah sampai di mana? Oh, ini kalian sebenarnya maunya gimana nih? Gitu ya.
kita udah berpikirnya seperti ini, coba diskusi aja. Pasti kalian akan berdiskusi lagi dengan setiap orang yang disebutkan di sini, divisi. Hmm. Gitu. Tapi lebih teknis, lebih bicara koordinasi pencapaian sasaran masing-masing. Jadi, divisi ADS lagi bikin TOR misalnya ya tentang divisi ADS. Lalu diskusi dan menetapkan apa yang bisa dititipkan di sini gitu. Mungkin pada analisis masalah gitu ya, pada apa yang bisa masuk dalam salah satu produk di sini yang nanti akan mereka ambil. Tapi kan divisi ADS harus tahu dong, oh tim PSF ASWI itu lagi ngembangin ini gitu, sehingga mereka bisa ngagendain, oh nanti part ini akan didapat dari proyek ini gitu. Sehingga mereka nggak gedain jam kerja, nggak double-double jam kerja untuk ngerjain hal yang sudah dititipkan ke proyek gitu. Lalu ada deal dengan divisi ADS. Oke, nanti kita mau nih orang dari divisi ADS karena sekaligus ngembangin ini terlibat nih ya si Altaf misalnya di pengerjaan ini gitu. Karena mungkin misalnya contoh Altaf yang menjadi tugas untuk bikin tower divisi misalnya. Gitu kan prosesnya harusnya. Hmm. Nah, itu bagiannya Pantis. Itu semua dia menjadi deal yang disepakati di rapat masuk ke tor kerja. Hasilnya program kerja yang akan ditugaskan kepada salah satu tim atau salah dua atau salah tiga tergantung ya. Gitu. Oke. Jadi Tis, kalau proses yang saya bilang tadi Tis, tim proyek lain juga belum bisa menjalankan. Jadi minta bantuan Tis untuk memodelkan. Tapi tim proyek sudah mulai, kayak WWF setahu saya ya, dan mungkin CCAC juga sudah mulai memikirkan sendiri, tapi tidak melalui koordinasi. Karena banyak tujuan internal yang lebih terkait divisi mereka sih, kalau kerjaan-kerjaan yang lain ya. Jadi nggak perlu, tapi kan ini kelihatan banget lintas divisinya. Ini sudah ya. Sejauh ini sih udah, nanti akan ada proses revisi dulu bagian ini ya, sambil Tindak beresin lanjut, yang Pik. Tindak lanjut ya. Untuk beresin tor internal ini adalah kalian harus benchmarking ya, minta bantuan. ya tadi udah. Pertama baca, coba WWF dan CCAC lah gitu ya. Pelajari lagi semua template-nya. Jadi saya tuh kalau kayak misalnya Iki gitu ya, bikin proposal, saya tuh bolak-balik tuh lihat guideline. Jangan pernah percaya kita ingat. Pas ngerjain tuh guideline ada di sebelah saya kerja pakai 2 layar malah. Jadi supaya saya bisa lihat di guideline tuh apa gitu. Hasilnya, saya minta bantuan Alida sama Asri. Cek lagi ya, dengan di guideline udah konsisten belum ini, gitu. Nah, di PBB lebih mudah karena guideline-nya itu akan sama gitu. Kita lama-lama bisa lebih cepat, tapi jangan pernah percaya bahwa kita tuh kalau udah bikin pasti sama. Tetap di sebelah kita tuh harus ada baca dokumennya gitu. Ngerjain ini, tornya atau template-nya selalu ada di sebelah. Jadi kita ingat, oh ini tuh tujuannya ini. Pastiin sama. Gitu. Jangan pakai ingatan. Ingatan kita mah lemah. Ya, Ya, kerja berbasis dokumen, tor, SOP. template benar-benar oke. Supaya kalian bisa jadi contoh gitu buat staff yang lain. Kalau bahayanya ya, kalau kalian ternyata kerjanya lebih standarnya di bawah, staff-staff junior, kalian tuh mendegradasi nih leader-leader baru. Ya, saya minta tolong nih, kalian bisa jadi model. Berusaha lebih keras. Hmm. Oke, Ya, sip. jadi Pak tuh, makasih semua ya. Rapatnya kita tutup, nanti perbaikan akan dilakukan sambil melihat standar yang udah ada. Sambil Sip. dengerin lagi rekaman di sini banyak banget nih. Masih ini rekamannya, maaf, minta tolong titip ya, Maaf ya. Jadi keputus-putus, nanti aku ngobrol sama Maaf nih. Iya, banyak banyak yang di sini akhirnya diskusinya karena kalian belum bisa mencapai benchmark gitu. Template juga masih banyak miss kan? Ya, Hmm. hati-hati. Oke, makasih semua. Nanti kalau ada Ya, pertanyaan bisa didiskusikan di WAG PSF Aswi, tapi saya pasti nggak mungkin baca tiap hari. Jadi kalau ada hal yang harus saya respon, tolong Japri cukup bilang aja ada hal tentang ini harus direspon. Nanti saya ke sana, ke WAG-nya. Gitu ya. oke. Makasih semua. Yuk. Gitu. Oke, Yuk, makasih Pak makasih. David.